Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran kembali firman Tuhan setelah hampir 1 bulan penuh kita tidak bersua. Kembali firman itu diperdengarkan. Baik, sebelumnya kita bersatu di dalam doa, kita satukan hati kita. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan, karena di pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di tengah kesibukan-kesibukan kami yang sering kami melupakan Tuhan. Tapi saat ini kami kembali Tuhan. Mengingat, memerlukan Engkau Bapa. Karena kami tahu tangan-Mu selalu terbuka buat kami. Berbicara Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sekarang bicara dengan judul baptisan sebagai tanda dan materai Allah. Baptisan sebagai tanda dan materai Allah. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 3 ayat 11-17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang baptisan ini, latar belakang diambil dari Matius 3 ayat 1-12. Yohanes Pembaptis melihat begitu banyak orang penuh dengan kedengkian. Begitu banyak orang yang mengalami kepahitan dalam hidupnya. Bahkan banyak orang yang mereka-reka kejahatan terhadap sesamanya. Tidak mau mengampuni. Merasa lebih hebat dari sesama. Sehingga Yohanes berseru di padang gurun Yudea dan mengatakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sudah dekat, bertobatlah." Sebagai tanda pertobatan, orang-orang tersebut harus dibaptis. Jadi setelah orang-orang tersebut mengaku dosa, setelah orang-orang tersebut bertobat, maka dilakukanlah baptisan. Itulah yang dilakukan oleh baptisan Yohanes sebagai lambang pertobatan. Matius 3 ayat 11. Yesus pun datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Padahal Yesus tidak berdosa. Sehingga Yohanes mencegah Yesus karena menyadari bahwa Yesus tidak berdosa dan tidak perlu dibaptis. Tetapi dialah yang berdosa yang perlu dibaptis oleh Yesus. Tetapi Yesus tetap meminta untuk dibaptis oleh Yohanes. Karena itu sebagai tanda penggenapan kehendak Allah dalam hidupnya. Yesaya 42 ayat 1. Dan juga penggenapan pelantikan Allah terhadap Yesus. Ya, pelantikan Allah Bapa terhadap Yesus sebagai anak Allah. Di mana dikatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dalam peristiwa Yesus dibaptis, Yesus keluar dari air dan waktu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu suara dari surga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Pada peristiwa pembaptisan itu keluarlah 3 pribadi, satu Allah yang esa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pada kapan itu terjadi? Pada waktu pembaptisan Yesus. Allah Bapa, sang kreator, sang pencipta dunia ini. Yesus Kristus sebagai Allah, pribadi Allah yang memberikan tentang pengajaran tentang kasih itu. Bahkan dia memberikan contoh itu dengan mati di kayu salib untuk mengasihi dan menebus dosa manusia. Pribadi ketiga adalah Roh Kudus. Pada waktu Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus, yaitu Allah sendiri. Pribadi Roh Kudus itu ada dalam hati kita sampai sekarang. Sehingga Roh Kudus itu sebagai penolong kita, penghibur kita.
penguat kita. Luar biasa bukan? Pada peristiwa baptisan itu, Trinitas itu hadir dengan hubungan yang begitu harmonis satu dengan yang lain. Baik, sekarang kita akan bicara bagaimana baptisan yang saya terima, Anda terima pada waktu masa anak-anak, atau ada yang pada masa dewasa. Baptisan yang kita terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya kita dimateraikan oleh Allah Trinitas, menyatu dalam persekutuan kasih Allah. Jadi baptisan yang kita terima pada waktu kita sedang kanak-kanak, itulah baptisan dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan nama Roh Kudus. Artinya kita dimateraikan oleh Allah Trinitas, menyatu dalam persekutuan kasih Allah. Menjadi milik Allah, menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita sudah dibaptis, apa itu baptis waktu kita bayi atau kita baptis dewasa, berarti kita tidak perlu lagi dibaptis ulang. Kenapa? Karena kita sudah dibaptis atas nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Artinya kita sudah dimateraikan oleh Allah Trinitas itu. Tidak perlu lagi baptis ulang. Kalau kita merasa, oh ini baptisnya begini caranya, harus ada cara lain. Tidak. Memang ada orang mengatakan, kamu kan dibaptis waktu bayi, kamu belum mengerti apa-apa. No. Itu adalah tanda dimateraikannya kita dengan Allah. Walaupun kita tidak mengerti, tapi itu adalah baptisan yang kita terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sudah dimateraikan oleh Allah untuk menyatu dalam kasih Allah. Kemudian setelah dewasa, semakin dewasa kita ada pengakuan sidi, yaitu memperkuat baptisan sudah kita terima tadi dengan pengakuan kita secara kesadaran kita sebagai anak-anak Allah di dalam pengakuan sidi. Luar biasa bukan? Jadi tidak perlu lagi baptis ulang atau baptis yang lain, ya. Sekali baptis sudah dimateraikan oleh Allah. Tandanya menyatu dalam persekutuan kasih Allah, mematikan manusia lama, menjadi manusia baru dengan pertobatan. Sesungguhnya ciptaan baru sudah ada. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi saya katakan sekali lagi, melalui baptisan terjadi pertobatan. Baptisan yang kita terima, kita itu setelah dewasa kita bertobat. Kedua, kita adalah pewaris kerajaan Allah, anak-anak Allah, milik Allah. Seandainya kita berpikir pada waktu kita memberikan anak kita kepada baptisan di dalam gereja, kita tentu memberikan itu kepada Allah dengan kesadaran penuh bahwa anak kita ini adalah milikmu Tuhan, adalah pewaris kerajaanmu Tuhan. Ya. Jadi kembali dimateraikan, kita sudah dimateraikan, kita sudah dibaptis, entah itu baptis waktu kita bayi atau baptis dewasa. Arti dimateraikan itu dikukuhkan, disahkan, dijamin kita milik Allah, kita anak-anak Allah, karena kita sudah dibaptis. Jadi kesimpulannya, sakramen baptisan adalah anugerah Allah yang dimateraikan ke dalam kehidupan umat percaya, yang harus ditanggapi dengan sikap iman, sikap kasih, dan sikap pengharapan, sehingga kita dimampukan hidup sebagai anak-anak Allah. Kita sudah dibaptis, kita sudah dimateraikan menjadi satu dengan Allah, milik Allah, anak-anak Allah, sehingga kita bertanggung jawab dengan sikap hidup kita. Sikap hidup kita harus kita tinggalkan yang lama, bertobat menjadi manusia ciptaan baru. Mari kita saling pendapat pada saat kita membawa anak kita, apa yang sudah kita maknai. Tentunya kita memaknai bahwa anak kita itu kita kasih dan kita berikan kepada gereja menjadi milik Allah, dimateraikan menjadi milik Allah, menjadi anak-anak Allah. Apakah perlu melakukan baptis ulang dikarenakan cara baptis secara percik atau Islam? Tidak perlu. Karena pada waktu kita dibaptis, kita sudah dimateraikan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami kembali semakin meyakini bahwa Engkau sudah membaptis kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu kami sudah dimateraikan menjadi milik-Mu. Bila kami terus
Tuhan mempertahankan menjadi manusia baru, ciptaan baru yang menjadi representatif Tuhan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau telah dimateraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk itu, tunjukkanlah dalam kehidupanmu sehari-hari bahwa engkau adalah anak-anak Allah sesungguhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.